Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen BINUS Online Kelas Bahasa Indonesia DKDA. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Aji Syafaat, Fajar Yuli Nugroho, Dimas Nugraha Ramadan, Nela Mustika Fauziah, dan Sestris Jamil akan mempresentasikan makalah kami mengenai analisis perbandingan biaya operasional antara kendaraan listrik, bensin, dan diesel. Latar belakang, kendaraan dengan mesin pembakaran dalam sangat bergantung pada minyak bumi, sedangkan produksi minyak bumi di Indonesia mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Selain penurunan produksi minyak bumi, peningkatan gas karbon juga terjadi, sehingga penting bagi masyarakat untuk menyadari kebutuhan akan kendaraan ramah lingkungan, salah satunya kendaraan listrik. Lingkungan selalu dikaitkan pentingnya penggunaan kendaraan listrik, padahal faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam keputusan masyarakat dalam membeli kendaraan. Aspek ekonomi ini terutama terkait dengan biaya operasional kendaraan yang akan dibahas dan dibandingkan dalam penelitian ini antara kendaraan listrik, bensin, dan diesel. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada, terdapat 3 masalah yang akan diselesaikan dalam artikel ini. Ketiga masalah tersebut adalah 1. Bagaimana kendaraan listrik dapat menjadi solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi penurunan produksi minyak bumi dan peningkatan gas karbon di Indonesia. 2. Bagaimana membuat perhitungan ekonomis antara kendaraan dengan mesin pembakaran dalam dengan kendaraan listrik. 3. Antara kendaraan pembakaran dalam dan kendaraan listrik, mana yang lebih baik dari sisi ekonomis. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah 1. Membuat perhitungan ekonomis antara kendaraan dengan mesin pembakaran dalam dengan kendaraan listrik. 2. Menentukan antara kendaraan pembakaran dalam atau kendaraan listrik yang lebih baik dari sisi ekonomis. 3. Menyoroti peran ekonomi terutama biaya operasional kendaraan dalam pengambilan keputusan masyarakat Indonesia terkait pemilihan jenis kendaraan, serta memberikan perbandingan harga antara kendaraan listrik, bensin, dan diesel untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Untuk slide berikutnya, kami persilakan untuk rekan kami, persilakan. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini kami menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dalam analisis perbandingan biaya operasional antara kendaraan listrik, bensin, dan diesel menggunakan metode perhitungan biaya operasional kendaraan yang didasarkan pada kecepatan dan jarak tempuh. Metode ini menggunakan persamaan-persamaan yang tergantung pada jarak tempuh. Biaya operasional kendaraan tersusun dari berbagai komponen biaya. Untuk mendapatkan biaya pemakaian dari mode transportasi, yang pertama dilakukan adalah membagi biaya-biaya menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Setelah dibagi-bagi menjadi komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel, kemudian komponen biaya ini dibagi lagi menjadi elemen-elemen biayanya. Dan kemudian elemen-elemen biaya ini bisa dibagi lagi menjadi elemen-elemen tingkat berikutnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nela Mustika Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang pembahasan yang pertama yaitu perhitungan biaya tetap. Yaitu digunakan untuk menentukan biaya tetap dari biaya operasi kendaraan menggunakan perhitungan depresiasi. Depresiasi sendiri yaitu penurunan nilai dari aset. Perhitungan depresiasi menggunakan metode straight line, yaitu dengan formula biaya awal dikurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagi jumlah tahunan atau jarak tempuh tahunan. Poin pentingnya di sini adalah informasi harga kendaraan. Yang dibutuhkan adalah informasi harga kendaraan baru dan juga harga kendaraan bekas. Kemudian data-data tersebut akan digunakan untuk perhitungan depresiasi selama 5 tahun, di mana biaya ekonomis kendaraan biasanya memang dihitung selama 5 tahun dari kendaraan tersebut diproduksi. Untuk tabel yang ditampilkan yaitu
membandingkan 3 jenis kendaraan, yaitu Nissan Leaf tahun 2013, Avanza 1,5 TX tahun 2013, dan juga R3 GX tahun 2013. Untuk nilai depresiasi dari harga baru di tahun 2013, kemudian harga bekasnya yaitu setelah 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 2018, depresiasi selama 5 tahunnya untuk Nissan Leaf tahun 2013 yaitu senilai Rp82.737.776, untuk Avanza senilai Rp32.550, dan untuk R3 GX yaitu Rp44 juta. Untuk depresiasi selama 5 tahun ini yang paling tinggi yaitu Nissan Leaf, dan juga yang paling rendah adalah R3 GX. Selanjutnya adalah perhitungan efisiensi energi. Pertama yaitu konsumsi energi. Untuk kendaraan berbahan bakar minyak bumi dihitung liter per kilometer, sedangkan untuk kendaraan listrik dihitung kWh per kilometer. Dengan harga energinya juga untuk minyak bumi per liter, sedangkan untuk kendaraan listrik yaitu per kWh. Untuk perbandingan biaya operasional bisa dilihat pada tabel. Untuk jarak tempuh 187.200 km, Nissan Leaf membutuhkan biaya operasional sebesar Rp15.206.440. Untuk Toyota Avanza yaitu sebesar Rp71.136.000, dan Suzuki R3 Rp46.800. Jika dilihat dari perbandingan harga tersebut, efisiensi yang paling baik yaitu Nissan Leaf karena memiliki biaya operasional yang paling rendah. Dengan jarak tempuh 187.200 km, Nissan Leaf hanya membutuhkan Rp15.206.440. Dengan efisiensi konsumsi energi 1 kWh per 10 km, dengan harga per kWh-nya sekitar 1.500. Dapat disimpulkan bahwa mobil listrik khususnya Nissan Leaf menawarkan keunggulan ekonomis yang tidak hanya mengurangi biaya bahan bakar, tetapi juga menawarkan efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang perawatan suku cadang yang terjadi pada mobil listrik dan mobil konvensional. Yang pertama, analisis biaya pergantian suku cadang menunjukkan bahwa mobil listrik Nissan memiliki pengeluaran terbesar, yaitu pengeluaran pergantian baterai sekitar Rp66.345.000 setiap 5 tahunnya. Dan sebaliknya, pada mobil konvensional seperti Avanza dan R3 hanya memiliki pergantian suku cadang biayanya sebesar 1 juta hingga 6 juta termasuk biaya jasa pemasangannya. Dan pada mobil listrik dengan Nissan sebagai contoh cenderung memiliki biaya pergantian suku cadang lebih tinggi, terutama karena biaya pergantian baterai yang signifikan. Meskipun mobil listrik memiliki keunggulan dalam lingkungan dan efisiensi energi, biaya tinggi pergantian baterai menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan dan kepemilikan mobil listrik. Dan sepertinya mobil konvensional masih memiliki biaya yang cenderung lebih rendah dibanding biaya mobil listrik dalam hal perawatan suku cadang. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Yunugroho. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan kelompok kami tadi. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini, untuk saat penelitian ini dibuat, yaitu tahun 2021, masih lebih mahal biaya operasional menggunakan kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan pembakaran dalam lainnya, seperti di sini Nissan Leaf sebagai mobil listrik, Suzuki R3 sebagai mobil diesel, dan Toyota Avanza sebagai mobil bensin. Dapat dilihat bahwa biaya operasional Nissan Leaf itu paling tinggi sampai 160 juta karena mobil listrik setiap 5 tahunnya harus mengganti spare part baterai yang dimana harganya masih cukup mahal. Namun, mempertimbangkan perkembangan teknologi pada bidang baterai semakin maju, maka biaya dari penggantian baterai ke depannya bisa ditekan lagi. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi pajak untuk setiap pembelian kendaraan listrik baru
dan juga benefit lainnya seperti pembebasan ganjil genap untuk di kota-kota besar. Jadi hal ini juga berdampak baik bagi pengguna mobil listrik dan menghemat biaya operasional lebih jauh lagi ke depannya. Demikian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.